Shalom, selamat malam pada Bapak-Bapak PKB GBB Anugerah Kasih. Kita akan memulai ibadah persekutuan kaum Bapak gereja ini. Marilah kita menyanyikan lagu Mas PKB. Ucapan selamat datang. Jemaat Tuhan, selamat datang dalam ibadah ini, dan kiranya ibadah ini membawa sukacita serta menjadi berkat bagi hidup beriman kita dan menjadi hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Cynthia Hati. Marilah Bapak-Bapak kita berdiri memasuki dalam ibadah untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyambut dengan menyanyi Kidung Keesaan nomor 11. Bersyukurlah pada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur berterima kasih karena sampai saat ini Tuhan tetap memanggil kami untuk taat dan takut akan Tuhan, untuk melakukan ibadah persekutuan kaum Bapa di tempat ini. Biarlah Tuhan melayakkan ibadah kami agar berlayak berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu Ibu Pendeta Cynthia Hatu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar apa yang disampaikan kepada kami dapat kami lakukan di tengah-tengah hidup kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami berseru, memanggil nama-Mu Tuhan. Kami sungguh meyakini akan kuasa dan kasih-Mu. Pada saat malam ini, berkenan kami kaum Bapa boleh beribadah bersama. Firman-Mu akan kami dengar. Hanya dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, kami dapat memaknai akan firman-Mu. Jadikanlah kami sebagai hamba Tuhan yang mau tetap setia melakukan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan dan panggilan kami di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami siap membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Amin. Pertama Yohanes pasal 5 ayat 21. Pertama Yohanes pasal 5 ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Shalom, selamat malam. Sebagai kaum Bapa, kami senantiasa mensyukuri kasih Tuhan. Pada malam ini kami boleh beribadah bersama. Ibadah virtual Pelkat PKB. Kata waspada yang digunakan di sini sama dengan artinya kata berjaga-jaga. Dan bagian ini adalah peringatan bagi semua orang yang membacanya. Efesus adalah kota yang limpah dengan berhala-berhala dan juga praktik penyembahan berhala. Di Efesus berdirilah kuil besar Diana, satu dari benda-benda yang dikagumi dari dunia kuno. Kuil pusat ritus yang tidak bermolar. Kuil di mana seseorang dapat mendapatkan hak sesuka dia jika telah mencapai tempat itu. Misalnya, seorang penjahat akan selamat jika telah ada dan menyembah berhala di tempat itu. Pusat penjualan dan juga di situ ilmu sihir, mantra, jimat. Efesus dikenal sebagai kota astrologi. Kalau kita dengar kata berhala ini mengandung pengertian adanya sesuatu yang tidak nyata. Plato menggunakan kata itu untuk ilusi-ilusi dari dunia ini yang bertentangan dengan realitas kekekalan yang tidak berubah. Penulis Ibrani
juga mau menyebut berhala sebagai sesuatu yang tidak nyata, benda yang sia-sia, tidak berisi, dan tidak pantas untuk orang mau ada dan mengenal berhala. Satu hal yang harus kita ketahui adalah Yesus Kristus adalah Allah yang baik, Allah yang benar. Kita harus mengenal Dia, mendekatkan diri dengan Dia, dan kita harus hidup di dalam Dia, karena Kristus Yesus juru selamat buat kita semua. Kaum bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki sesuatu yang nyata, dan mau dikatakan Yesus adalah Allah yang kekal, sedangkan berhala adalah sesuatu yang sementara. Karena yang kita lihat adalah sementara, dan Allah yang tidak kelihatan adalah nyata, kekal, baik adanya buat kita anak-anak Tuhan. Berhala kita lihat menyerupai patung, adanya jimat, atau benda-benda yang kita berhalahkan, dan itu kita lihat. Dan kita harus tahu Allah yang tidak kelihatan adalah Allah yang kekal, yang membuat hidup kita akan semakin baik. Dan Allah mau supaya setiap orang percaya selalu mendekatkan diri kepadanya. Ayat ini mau mengatakan, anak-anak, jagalah dirimu dari segala sesuatu, waspadalah. Dan yang harus kita ingat sebagai orang percaya, waspada terhadap segala berhala. Ketika orang mau mengenal berhala, dia membuka hati untuk mengenal, maka hidupnya tidak akan nyaman. Seperti yang ada pada salah satu dari 10 perintah Allah, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Dan juga yang Yesus sendiri katakan pada saat ia dicobai oleh iblis, engkaulah harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Matius pasal 4 ayat 10. Hal seperti ini adalah salah satu cara untuk mau Allah mengingatkan kita semua. Hanya kepada Dia sajalah kita harus bersandar. Hanya kepada Dia sajalah kita harus berlindung dan tetap setia untuk selama-lamanya. Rasul Yohanes mengingatkan kembali bahwa akan ada jaminan yang dimiliki oleh setiap anak-anak Allah, setiap umat Tuhan yang mau dekat kepadanya, mempunyai kehidupan yang kekal, dan juga jaminan untuk selalu percaya, untuk selalu dekat, berdoa, dan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Persekutuan kaum bapa yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan saat ini kita harus tetap kuat iman. Waspadalah, waspadalah. Dalam situasi pandemi COVID, terkadang kita merasa hidup ini tak berarti. Kadang kita putus asa, kadang kita hilang harapan. Apalagi kalau ekonomi keluarga kita semakin menurun. Bahkan kalau kita kehilangan pekerjaan atau sesuatu yang kita usahakan mengalami hal yang tidak sesuai yang kita inginkan, maka
Kalau kita lupa Tuhan, kita mulai menduakan hati Tuhan, mencari sesuatu yang menyenangkan diri kita, yang membuat diri kita nyaman sesaat, menggiurkan kita, sehingga kita harus melangkah untuk mendekat dengan berhala atau sesuatu yang kita sukai, maka kita lupa akan kasih Allah. Dalam kehidupan kita persekutuan kaum Bapa, setiap saat kita beribadah kepada Allah, tapi belum tentu hati kita selalu mencintai Allah. Terkadang perkataan kita baik mengungkapkan kami cinta Tuhan Yesus untuk selama-lamanya, tapi saat ada persoalan masalah datang dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan dalam pekerjaan kita, kalau iman kita goyah, kita meninggalkan Allah, mencari sesuatu yang menggiurkan hati, cari orang-orang pintar, dan mendapatkan jimat atau hal yang bisa langsung kita dapatkan sesuai dengan kemauan kita manusia semata. Kita harus ingat, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Janganlah takut, hai anak-anakku, mintalah apa yang kamu perlukan. Aku Allah menyertai engkau sampai selama-lamanya. Dalam situasi saat ini, dunia modern ini, kita mungkin jarang melihat patung untuk disembah, tapi pribadi kita terkadang menduakan hati Allah, dalam artian melupakan segala kebaikan Allah dan tidak lagi beribadah sebagaimana kita harus beribadah persekutuan kaum Bapa. Sesuatu yang mengimbingkan kita, hal yang kecil saja, lebih mendewakan HP daripada kita menyanyikan puji-pujian, mendengarkan firman Tuhan, menaikkan syafaat kepada Tuhan. Banyak hal yang kita dapat dari aplikasi-aplikasi di HP. Sesuatu yang kita minta dapat membuat kita langsung melupakan kasih Allah dalam hidup kita. Kaum Bapa yang Tuhan kasihi, di jemaat ini, yakinlah semua kami ada bersama-sama berharga di mata Tuhan. Baik pengurus Pelkat PKB dan semua anggota yang ada, semua kaum Bapa sungguh Tuhan kasihi. Jangan menyerah, jangan takut, percayalah Tuhan akan memberikan segala sesuatu, asalkan taat dan setia, tetap berlindung kepada Allah. Jadilah imam yang tetap teguh iman, agar seorang imam tengah-tengah keluarga bisa menjadi hamba yang baik untuk membimbing, membawa bahtera rumah tangga ke arah yang Tuhan kehendaki bersama istri dan anak-anak. Oleh karena itu diingatlah, waspadalah, berhala, tinggalkanlah segala cara hidup yang lama, perintah baru tetap kami lakukan. Kasihilah Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Itulah yang Allah kehendaki. Kaum Bapa semua Tuhan layakan, Tuhan pakai, Tuhan berkati. Pengurus Pelkat PKB, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus dan tetap setia melayani. Rangkullah kami anggota PKB, carilah salah seorang anggota PKB yang belum aktif, agar kami sama-sama melangkah, kumpul semua bersama-sama, melangkah bergandengan tangan, menjadi saksi-saksi Kristus yang setia. Oleh karena itu, kita semua harus berkomitmen iman dengan Tuhan. Biarkanlah kasih Kristus
menuntun langkah hidup kaum bapa Jemaat GPIB Anugerah. Kuatkan iman, jangan tergoda, menduakan hati Allah. Berkat penyertaan Allah selalu ada buat kaum bapa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, tetap menyertai kehidupan kami semua saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Kaum bapa yang Tuhan kasihi, mari kita doa syafaat diakhiri doa kami dan doksologi. Kami akan tetap menjadi laskar Kristus. Kami tetap maju terus bersaksi tentang nama Kristus. Kami akan tetap setia kepadamu. Kuatkanlah iman kami, agar kami tidak dicobai oleh arus pencobaan dunia ini. Kaum bapa sebagai imam di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga, pakailah mereka sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Jadikanlah mereka dengan kehendak dan kasih Tuhan. Dan kiranya Tuhan layanganlah mereka. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID, kami tetap masih mau diberikan kesempatan beribadah. Ibadah virtual Pelkat PKB Jemaat GPIB Anugerah. Pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kami, anak-anak tetap waspada terhadap segala berhala. Kami meyakini sungguh terkadang kami lemah, kami terbatas. Oleh karena itu, hanya dengan kuasa Roh Kudus kami dikuatkan dan dimampukan untuk selalu bergumul dan tetap mau setia, berkomitmen kepada Tuhan. Bukan hanya para pengurus, tapi semua anggota Pelkat PKB. Kami mau tetap bangun komunikasi yang baik dengan Engkau Tuhan, memuji nama Tuhan, dikuatkan dengan firman Tuhan, dan kami tetap menaikkan setiap doa-doa yang menjadi pergumulan bersama dalam kehidupan berjemaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ikatkanlah kami dengan kasih Kristus, dan kami semua kaum bapa, satukanlah hati, bergandengan tangan melangkah maju, saling menopang satu dengan yang lain. Jangan biarkan iblis menculik hati kami untuk meninggalkan Tuhan. Tidak boleh malas beribadah. Kiranya Tuhan ingatkan kami dengan firman-Nya. Carilah Tuhan selagi masih hidup. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Tahu kadang kami merasa kesusahan. Kami berdoa biarlah semua pekerjaan kaum bapa di jemaat ini diberkati oleh Tuhan. Semua usaha-usaha bisnis kami ketika kami mengandalkan Tuhan, berkat Tuhan tetap mengalir dalam setiap usaha dan bisnis yang ada. Oleh karena itu tetap mengucap syukur, tetap minta Tuhan memberkati.
Tuhan mengatur setiap usaha dan bisnis. Tuhan berikan hikmat agar setiap pekerjaan yang kami lakukan mendatangkan berkat bagi sesama atau bagi perusahaan tempat kita bekerja. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami anak-anak terang, anak Allah yang tetap bersaksi dan bersekutu, bahkan tetap setia melayani. Tuhan pakai semua para pengurus, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus, berikan semangat kompak, tetap sukacita, tetap saling mengingatkan, saling melengkapi, bahwa di ladang inilah kami mau menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan. Berkatilah semua para pengurus PLK TKB dalam tugas dan panggilan. Hamba berdoa buat Iturgos, Organis, dan juga pengurus PLKP yang pada malam ini beribadah bersama. Untuk semua kaum bapa jemaat GPIB Anugerah di keluarga masing-masing yang beribadah, Tuhan memberkati dan tetap mendengar setiap doa dan pergumulan yang mereka selalu sampaikan kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam nama Kristus Yesus, semua program kegiatan pelayanan PLK TKB di tahun ini, Tuhan kiranya turut campur tangan. Berikanlah segala yang pengurus sudah rancangkan bersama, agar mereka tetap diberikan sehat selalu, diberikan hikmat Tuhan, dan bisa melakukan segala tugas tanggung jawab. Kami percaya satu demi satu program ini akan berlangsung karena Tuhan yang ada di dalam semua tugas dan panggilan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah doa kami, syafaat yang kami naikkan. Oleh karena itu, setiap kaum bapa yang saat ini beribadah, Tuhan tahu setiap kerinduan dan hati. Dan diingatkan lagi, kami anak-anak Tuhan tetap dekat dengan Tuhan. Tetap diingatkan untuk selalu waspada dalam berbagai hal. Dan saat ini, firman Tuhan sungguh menyentuh hati kami. Ingatlah, hidup ini punya Tuhan. Janganlah takut dan khawatir akan segala sesuatu. Waspadalah terhadap hal-hal dunia. Dan tetap ingat, ketika kami dekat dengan Allah, Sang Pemilik hidup ini, maka Allah akan tetap menuntun langkah kami ke arah yang Allah kehendaki. Setiap pergumulan dari setiap kaum bapa, hamba serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampunilah kami, kasihilah kami, kuduskanlah kami, pakailah kami semua, layakan kami semua. Hadirkanlah damai sejahtera dan kasih Kristus untuk mengikat persekutuan PLK PKB ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang mengajarkan kami berdoa. Kami di surga, kuduskanlah, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari jahat. Tiba saatnya kita akan memberikan ucapan syukur. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan.
dengan memberi persembahan kepadanya. Tuhan memberkati saudara, bapak-bapak, dan persembahan saudara. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 462. Ayat pertama kita nyanyikan, setelah persembahan kita lanjutkan dengan ayat kedua. Marilah kita berdiri untuk berdoa dalam persembahan syukur ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih karena Tuhan senantiasa memberkati kami, sehingga kami dapat memberikan syukur kepada Engkau, bukan karena Tuhan kekurangan, karena kami menyadari berkat yang Tuhan sudah limpahkan di dalam hidup kami. Karena kami percaya sebagai orang beriman, kami akan memberikan persembahan atas berkat yang Tuhan sudah berikan. Berkati Bapak-Bapak yang telah memberikan persembahan maupun pelayan firman. Biarlah persembahan yang kami berikan ini menjadi sukacita bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja kami. Ampuni segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan telah didengar. Pergilah, lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya.
Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.